Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru hebat, peserta Temu Pendidik Nusantara ke-9 untuk daerah Kabupaten Mojokerto. Syukur Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu meskipun lewat rekam video. Ibu Bapak Guru hebat, gimana kabarnya pada siang hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan siang hari ini saya akan berbagi praktek baik pembelajaran yang pernah saya lakukan ketika mengajar matematika umum di kelas 10 pada semester genap. Ibu Bapak izin share screen terlebih dahulu. Saya mengambil judul jangka pengintai sebagai aktualisasi rasio trigonometri. Nah, sebelumnya bisa kita perkenalan. Saya Sunarsi dari SMA Negeri 1 Gondang, Kabupaten Mojokerto. Saya merupakan pengurus dari KGBN Mojokerto. Selain itu, saya juga pengajar praktik untuk program guru penggerak Angkatan 5 wilayah Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan ini, pada kelas kemerdekaan, jangka pengintai sebagai aktualisasi rasio trigonometri ini merupakan satu pengalaman yang pengalaman berharga dari saya yang saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Ibu Bapak, pada saat kita mengajar, ya, pada saat pembelajaran, kita semua mesti menginginkan pembelajaran kita itu berbasis kompetensi. Pembelajaran yang kita lakukan itu bermutu, kemudian bermakna juga dalam kehidupan. Harapan kita, murid yang kita ajar itu menjadi aktif dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Pada endingnya, pada saat asesmen pembelajaran, proses pembelajaran, kita akan mendapatkan hasil yang optimal. Tapi Ibu Bapak, harapan tidak selalu sama dengan kenyataan. Seperti yang saya alami pada saat mengajar rasio trigonometri di kelas 10 semester genap, murid-murid saya ini mengalami satu hal yang di trigonometri, pada rasio trigonometri ini memang banyak sekali rumus-rumus yang harus dipahami oleh murid-murid. Sehingga murid-murid saya berkata begini, wah, belajar rasio trigonometri ini identik dengan rumus-rumus. Nah, kemudian saya mendapat pertanyaan dari murid saya, Bu, apa sih manfaatnya dari rasio trigonometri ini? Nah, meskipun pada saat pembelajaran ini saya juga menerangkan tentang aplikasi dari rasio trigonometri ini, tapi dalam bentuk cerita. Nah, ternyata dalam bentuk cerita ini belum bisa juga dipahami oleh anak-anak. Nah, akhirnya saya berusaha berkreasi, berinovasi untuk bagaimana ya supaya materi saya ini atau rasio trigonometri ini bisa dipahami oleh anak-anak secara mendalam. Akhirnya saya berkreasi, ini murid-murid saya minta untuk membawa kardus bekas air mineral yang lebar itu, kemudian dipotong seperti pisau, 2 buah, kemudian ditautkan dari 2 buah kardus yang sudah dipotong tadi, ditautkan dengan sebuah baut. Nah, akan membentuk sebuah jangka.
saya beri nama jangka pengintai. Nah, kenapa kok saya tidak menggunakan jangka dari jangka kayu yang sudah tersedia di sekolah atau di kelas? Nah, ini Ibu Bapak, jangka kayu itu kan ujungnya lancip nih. Nah, karena ujungnya lancip, maka saya takut kalau nanti satu saat anak-anak misalkan dalam saat kegiatan kemudian berguru dengan temannya, kemudian akan terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan, saya menghindari itu. Untuk itu supaya aman pakai membuat jangka pengintai dari kardus bekas. Nah, kegiatan berikutnya anak-anak murid-murid tadi dalam kelompoknya yang terdiri dari 3 sampai 4 orang ini melakukan pengintaian, pengukuran sudut dan penghitungan. Nah, anak-anak ini murid-murid ini tadi melakukan pengintaian. Satu murid ini mohon maaf, kepalanya ini dipakai untuk apa namanya, sandaran jangka pengintai. Karena kalau dipegang gini aja jangka pengintainya akan goyang-goyang. Maka supaya satu mempermudah penghitungan tinggi dari objek yang apa namanya, yang dituju, kan di sini nanti diketahui tinggi dari yang digunakan sebagai alat jangka pengintai tadi berapa. Ini akan lebih mudah diketahui. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, murid-murid ini tadi menentukan objek yang dituju. Objeknya apa? Misalkan gedung atau tiang bendera atau pohon. Nah, terserah dari murid-murid ini pinginnya menentukan apa. Berikutnya melakukan pengintaian. Jangka pengintai ini dibuka, kemudian ujung dari jangka pengintai ini diintai sampai jangka pengintai ini ujungnya berimpit dengan objek yang dituju oleh murid-murid tadi. Misalkan yang bendera, maka ujung jangka pengintai ini kalau diintai berimpit dengan tiang bendera. Nah, setelah itu dilakukan pencatatan. Berapa sudut elevasinya, kemudian berapa jarak antara murid yang digunakan yang kepalanya digunakan sebagai alas ini sampai objek yang dituju itu berapa jaraknya. Kemudian berapa tinggi dari murid yang digunakan sebagai alas ini tadi. Ya, setelah itu setelah diketahui semuanya, maka murid-murid ini akan bisa dengan mudah menentukan berapa tinggi pohon tadi dengan menggunakan perbandingan trigonometri tangen. Nah, dari kegiatan ini, Bu Bapak, ternyata murid-murid tidak hanya berkreasi untuk tangan saja. Murid-murid ini akan berkreasi juga untuk punya inisiatif juga untuk menggunakan perbandingan trigonometri yang lainnya, sinus, kosinus. Ya, berikutnya Ibu Bapak, dari kegiatan tadi saya bisa mengambil banyak pelajaran. Di sini semula saya berpikir kalau pembelajaran di lapangan itu akan menghabiskan waktu, apalagi matematika ya. Kalau pembelajaran di lapangan kelihatannya akan ribet begitu. Ternyata tidak. Anak-anak atau murid-murid ini setelah menentukan tujuan atau objek apa yang akan dituju, dia akan muncul ide-ide berikutnya. Seperti tadi ada tangan, kemudian muncul ide untuk menggunakan perbandingan trigonometri sinus, trigonometri kosinus, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya murid-murid ini juga kelihatan lebih aktif, lebih kreatif, lebih semangat, lebih menyenangkan dan lebih bermakna untuk kegiatan pembelajarannya. Nah, pada akhir pembelajaran dapat diketahui bahwa asesmen proses ini memperoleh hasil yang lebih
signifikan dibanding kalau saya pembelajaran di dalam kelas saja. Dari akhir kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ini, Ibu Bapak, saya melakukan kegiatan refleksi. Di antara kegiatan refleksi yang saya lakukan, saya bertanya pada beberapa murid terkait dengan kegiatan yang kita lakukan tadi bagaimana. Nah, ternyata ada dua refleksi yang menarik dari murid-murid ini. Satu, yang saya tulis di sini, asik juga belajar trigonometri di luar kelas. Jadi lebih paham menggunakan konsep rasio trigonometri untuk keseharian. Yang kedua, saya bebas menentukan pilihan saya dalam kegiatan penerapan rasio trigonometri ini. Berikutnya, Bu, belajar di luar kelasnya bisa diulang kembali nggih, untuk materi yang lainnya. Nah, dari sini Ibu Bapak, saya merasa merasa bersalah, merasa berdosa pada murid-murid saya. Selama ini saya pembelajaran matematikanya di kelas gitu. Nah, setelah kegiatan ini ternyata saya keliru anggapan itu. Saya berikutnya akan berkeinginan bahwa kegiatan pembelajaran di luar kelas akan saya laksanakan lagi, nah, supaya anak-anak ini atau murid-murid saya ini memperoleh hasil yang lebih signifikan. Dari kegiatan ini, Ibu Bapak, ada hal yang bisa saya ambil sebuah kesimpulan bahwasanya dalam pembelajaran itu kita sebaiknya menggunakan alat pelajaran. Alat pelajaran yang kita gunakan itu tidak harus yang mahal, tidak harus yang mewah, tidak harus yang branded. Nah, alat-alat pelajaran yang sederhana pun akan sangat membantu untuk kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Contohnya jangka pengintai yang sudah saya gunakan untuk pembelajaran tadi. Nah, selain itu Ibu Bapak, kegiatan pembelajaran tidak harus selalu di dalam kelas. Kegiatan pembelajaran bisa kita laksanakan di kebun, di taman, di lapangan, di tempat-tempat mana saja yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita tetapkan. Untuk itu Ibu Bapak, semoga praktek baik pembelajaran yang saya sampaikan pada kelas kemerdekaan Temu Pendidik Nusantara ke-9 ini memberi inspirasi pada Ibu Bapak, dan saya juga berusaha melakukan praktek baik pada kegiatan pembelajaran saya berikutnya. Saya mohon maaf jika yang saya sampaikan tadi ada yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak peserta Temu Pendidik Nusantara yang ke-9 yang berbahagia saat ini. Mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri pertemuan saya siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.